waktunya kita beribadah sekolah minggu. Sebelum kita masuk dalam ibadah, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya adik-adik ini Engkau beri keceriaan Tuhan, Engkau beri dengan kuasa yang sungguh luar biasa itu, agar kami tetap semangat dan tentunya memuji memuliakan nama Tuhan pada minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kakak dan abang, ajak adik-adik semua berdiri. Yuk berdiri. Kita mengangkat satu pujian yang berjudul apa kakak dan abang? Kamulah garam dunia. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Haleluya. Dengarkanlah titah Tuhan yang diambil dari titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan berdoa untuk pengampunan dosa. Nah, sebelum itu kita angkat satu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 257 yang mengatakan apa kakak dan abang? Aku gereja, kau pun gereja. Musik bang. Kita sama-sama gereja.
Bersama-sama kita berdoa untuk pengampunan dosa. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Bila sangka menggegapkan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Meloroskan jodi Tuhan, melosok putih kion, walau bisa bintang si variasi. Jalan saat metu hinjang akan nanti rebusi, dewat abdi dan Tuhan telah pusi. Menuju Tuhan, akaku abdi usaha, di benasi rohana, anusaku oh Tuhanku abdi son. Ayat bulanan bagi kita di bulan November ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita angkat lagu pujian kita dari buku ND 716 ayat 1 dan 3. Adik-adik sekolah minggu, yuk bangkit berdiri. Asa
marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil menyiapkan Alkitab, buku tulis dan segala macam, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang pertama dan yang kedua. Halo adik-adik sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan hati dan pikirannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa bangun dalam keadaan sehat, dan kami mau membaca, mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ayo, Matius perjanjian baru atau perjanjian lama? Nah, Matius perjanjian baru, dibuka Alkitabnya, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Oke, Bang Riko bacakan buat kita. Adik-adik ngikutin ya. Oke, Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dengan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, nah, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang garam dan terang. Ayo, siapa yang tahu rasanya garam? Siapa yang pernah melihat garam? Angkat tangan. Gimana sih Bang Riko rasanya garam itu? Ayo, yang pernah melihat garam, gimana rasanya? Ya, rasanya garam asin. Biasanya mama menggunakan garam supaya apa? Supaya menambah kelezatan makanan dan menambah cita rasa makanan. Kalau misalnya makanan tidak dibuat garam, tidak ditambahkan dengan garam, rasanya gimana? Pasti rasanya tidak enak, dan pasti adik-adik tidak mau makan karena rasanya nggak enak. Nah, sekarang adik-adik, ayo pejamkan mata adik-adik semua. Pejamkan matanya sebentar. Apa yang adik-adik lihat? Oh, gelap ya Bang Riko. Tidak bisa melihat apa-apa. Tidak nyaman kalau gelap ya. Tidak bisa melihat apa-apa. Nah, sekarang adik-adik buka matanya. Yes, bisa melihat lagi. Kalau bisa melihat berarti nyaman dan bisa bahagia. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur ada terang, pagi, siang ada matahari, sore dan malam ada lampu yang kita nyalakan. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, kamu, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Supaya apa Bang Riko? Nah, kita menjadi garam dan terang supaya kita bisa menggarami dan menerangi dunia. Nah, gimana sih maksudnya Bang Riko? Aku belum paham nih. Nah, aku harus jadi asin atau jadi lampu sih? Apa harus jadi asin seperti garam dan harus jadi lampu biar bisa nyala? Nah, firman Tuhan maksudnya adalah kita menjadi garam dan terang di mana saja. Contohnya, anak-anak sekolah minggu harus mampu memberi pengaruh baik dan pengaruh benar. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang taat. Taat di mana Bang Riko? Taat di sekolah, taat di rumah, lebih taat kepada Tuhan, memuji, mendengarkan, dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, apa Bang Riko? Mampu anak-anak sekolah minggu menjadi sumber sukacita. Dan yang keempat adalah anak-anak sekolah minggu harus mampu menjadi pembawa damai dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, contoh dari yang disampaikan Bang Riko ini. Ayo, siapa di sini
yang sudah bosan dan jenuh selalu di rumah saja? Angkat tangan. Nah, pasti semuanya bosan dan jenuh di rumah saja kan? Sekolah nggak bisa, ke gereja nggak bisa, bermain sama teman nggak bisa. Nah, melalui firman Tuhan, kita diajak menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik sekolah minggu harus tetap bersyukur dan bersukacita walaupun semua kegiatan harus dikerjakan di rumah. Bermain di rumah, belajar di rumah, harus tetap bergembira dan penuh dengan sukacita. Nah, misalnya kalau ada teman-teman adik-adik yang bersungut-sungut ketika disuruh orang tuanya untuk memakai masker pada saat keluar rumah. Nah, adik-adik harus dengan senang hati menggunakan masker saat keluar rumah. Karena apa? Karena harus mematuhi protokol kesehatan biar kita tetap sehat, terhindar dari virus COVID-19. Kemudian kalau misalnya teman-teman atau adik-adik ada yang membuang-buang air sembarangan dan memakai sabun secara berlebihan. Nah, adik-adik harus bisa menjadi contoh, harus bisa mengingatkan, harus bisa memakai air dengan secukupnya, memakai sabun secukupnya. Karena firman Tuhan mengajari kita agar kita melalui sikap kita bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang meneladani Kristus? Yang teladannya adalah Yesus. Siapa? Nah, pastinya semua kita adik-adik sekolah minggu, terkhusus anak sekolah minggu HKBP Palangkaraya, harus meneladani Kristus. Jadikan Tuhan sebagai teladan bagi kita. Karena karakter Kristus, sikap Kristus harus kita tiru. Kenapa sih Bang Riko kita harus tiru? Nah, karena sikap dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu HKBP Palangkaraya tidak boleh egois, harus mementingkan kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu apa sih Bang Riko? Nah, harus mampu berbagi suka dan duka. Oke? Harus mampu memberi pertolongan kepada orang-orang di sekitar. Apalagi Bang Riko? Yang paling penting harus mampu menjadi orang baik. Nah, Bang Riko yakin anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang mampu melakukan perbuatan baik karena meniru sikap dan pengorbanan Yesus Kristus. Nah, adik-adik juga dalam kehidupan harus mampu menjadi orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, sekarang Bang Riko ajak adik-adik sekolah minggu berdiri. Ya, tangan kanan siapkan di dada masing-masing. Sudah semua? Nah, ikuti Bang Riko ya. 1, 2, 3 ya. Aku anak menjadi garam dunia.
Ulang sekali lagi. Aku anak menjadi garam dunia. Oke, sekarang tangannya dibentangkan. Bentangkan sebentang-bentangnya. Sudah? Katakan, aku anak terang dunia. Sekali lagi, aku anak terang dunia. Hore, yes. Jadi, anak sekolah minggu HKBP Palangkaraya sudah menjadi garam dan terang dunia. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang mengajari kami, adik-adik sekolah minggu HKBP Palangkaraya pada saat ini agar menjadi garam dan terang dunia. Kiranya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang bisa membawa pengaruh di dalam lingkungan kami. Dan kami juga bisa menjadi pembawa damai. Kiranya Tuhan berkati kami semua adik-adik sekolah minggu, supaya kami bisa menjadi teladan seperti Yesus Kristus yang menjadi teladan dan contoh bagi kami anak-anak sekolah minggu. Bapa dalam Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu dalam setiap aktivitas kegiatan belajar di rumah. Kiranya Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap bersuka cita, tetap bersyukur, bergembira dalam melakukan tugas belajar yang dikerjakan di rumah. Dan kami juga berdoa buat setiap orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu, berkati setiap pekerjaan kegiatan mereka supaya mereka tetap bersuka cita dan tetap bersyukur dan tetap mau memberikan contoh yang baik buat adik-adik kami sekolah minggu, agar adik-adik sekolah minggu tetap rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kami juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu, berkati kami agar kami selalu bersemangat, tetap bersukacita dalam melayani Engkau. Ampuni Tuhan segala dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahannya dipegang di tangan kanan. Kita angkat ke atas, sama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Musik bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami pelayan ibadah sekolah minggu hari ini mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, Horas, Horas.